Hai, halo, apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya ya. Drama panjang, episode panjang, polemik donasi Agus begitu luar biasa sampai saat ini belum selesai. Dan satu persatu lawyer dari Novi mengundurkan diri. Terakhir ini adalah Pak Riki. Dia juga mengundurkan diri dan sebelumnya juga ada beberapa lawyer yang mengundurkan diri. Jadi sangat begitu menarik perhatian publik ya. Polemik tentang donasi Agus yang begitu ricuh, begitu membingungkan dan bikin kita juga agak mumet. Dan bagaimana pernyataan Bapak Riki sebagai lawyernya Novi ini mengatakan dia mengundurkan diri. Coba simak ya. Saya secara terbuka dan sekarang secara resmi ya, saya mengundurkan diri ya, sebagai kuasa hukum dari yayasan. Kenapa saya harus mengundurkan diri? Karena saya mempunyai sifat hukum adalah hukum. Jangan dibawa nilai kemanusiaan ditutupi oleh bahasa yang tidak berlandaskan hukum. Saya tidak mau ya. Karena peristiwa yang sekarang keberangkatan daripada Gary dan Bensu ke sana itu menurut hemat saya sebagai seorang penyidik sudah menabrak barikade undang-undang. Karena pengumpulan donasi ya, yang diperuntukkan untuk pengobatan mata Agus, kalaupun terjadi simpang siur itu kan bisa dibicarakan. Kalaupun mau terjadi pengalihan daripada nilai uang tersebut, harus seizin daripada Agus. Karena tokoh utamanya si Agus. Kalau memang tidak terjadi persesuaian, ada barikade selanjutnya, yaitu penetapan hukum lewat pengadilan. Itu pun harus menyertakan satu objek, yaitu Agus dan kuasa hukumnya. Yang kedua penyelenggara, Novi dan rombongannya. Yang ketiga Ben Sumardo. Yang keempat donatur. Yang perlu saya tekankan di sini masalah donatur ya. Donatur tidak bisa berbicara atas seseorang atau beberapa orang. Donatur harus berbicara atas nama mayoritas donatur dan dibukukan tanda tangan basah, tidak asal katanya. Jadi kalau tidak itu dilakukan, itu bakal dihukum. Kira-kira gitu. Jadi dengan peristiwa ini saya sudah ingatkan. Jadi biar tahu kenapa alasan saya mengundurkan diri ya. Saya sudah ingatkan, silakan, saya ini mantan Kapolda NTT. Saya sangat senang, bahagia terjadi pengadilan ini, tapi ada mekanisme hukum yang tidak boleh ditabrak. Dengan mengalihkan itu tanpa seizin, sepengetahuan daripada Agus sudah jelas-jelas cacat hukum. Itu nggak boleh, itu pidana murni, penggelapan. Nah, kalau seandainya saya tetap di yayasan yang sekarang ditangani Gary, saya akan diketahui oleh para pengacara dan diketahui oleh seluruh adik-adik saya junior saya penyidik di Mabes Polri. Saya mantan Kapolsek, maka saya taat hukum, taat azas, lebih baik saya mundur daripada nanti saya berada di sana akhirnya harga diri saya, martabat saya jatuh. Karena udah jelas-jelas ini menabrak hukum. Kalau terjadi pelaporan telat, saya ngomongnya padanya ya. Jadi jangan sampai masa kenapa Pak Riki mundur. Dia itu alasan saya. Saya tidak benci, tidak marah, dan saya sudah ingatkan. Saya ingatkan ya. Jangan lakukan tindakan itu tindakan yang melanggar barikade hukum. Tapi tetap berangkat tadi pagi. Ya sudah. Saya berharap juga. Saya mantan Kapolda NTT mengharapkan kepada Polda NTT mencermati ini. Ya. Para punggawa ataupun pemerintah daerah berbahagia kalian menerima uluran tangan daripada siapapun, tetapi jangan menerima uluran tangan dari sumber uang yang bermasalah atau bersengketa, karena dampaknya nanti akan terikut-ikut. Saya pribadi siap untuk menjadi donatur juga. Siapa yang buka akun donasi, saya akan turut, karena saya juga merasa saya adalah warga NTT. Saya nggak mau NTT dicemari dengan manusia-manusia yang hanya untuk mencari popularitas. Saya nggak suka. Oke, Pak Irjen, apakah memang ini sikap Pak Irjen kekecewaan karena kemarin sempat bertemu Novi pasca dari Polda itu ya Pak Irjen? Saya sudah sampaikan. Saya terus terang aja saya kecewa, tapi
seberang jalan, ya. Karena bersama-sama dengan saya tahu dia kadang-kadang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, orang di sekelilingnya ini saya sudah pernah ingatkan, hati-hati orang di sekelilingmu. Di depanmu baik, di belakang belum tentu baik. Di belakangmu memanfaatkan keberadaanmu untuk mencari popularitas. Saya tidak mau. Saya ansi di depan rekan-rekan media kan selalu saya katakan, salah saya katakan salah, benar saya katakan benar. Saya nggak mau berpihak mana-mana. Saya juga berpikir daripada saya berlama-lama di sana, untuk apa? Tidak ada untungnya sama saya. Saya juga tidak dibayar kok. Saya ikhlas kok. Saya pro bono nih. Tapi kalau seandainya hukum disimpangkan, saya tidak berkenan. Karena saya para penegak hukum. Bayangkan saya dua ya. Saya pengacara, saya juga mantan penyidik. Jadi saya nggak mau kalau ini disimpangkan, ini cacat hukum. Kira-kira begitu, kira-kira. Berarti kemarin obrolan di pertemuan kemarin memang Novi menyampaikan rasa mungkin apa ya ketidaknyamanan atas uang donasi yang harus berpindah. Saya tahu apa yang di kepala Novi. Ya. Saya yang sayangkan di seputar ini, ya, yang selalu mentekankan, mendudukkan posisi sehingga Novi tidak bisa bergerak. Sangat saya sayangkan betul. Kenapa berani sekarang kenapa beralih status yayasan? Saya sudah ingatkan berkali-kali, jangan kau mengatakan kau mundur, donatif boleh. Kalau kamu mundur dari gelanggang, berarti seolah-olah kamu menghindar dari tanggung jawab. Siapa yang desain ini? Ya orang sekitarnya ini. Tidak memberikan pencerahan hukum pada Novi. Saya harus tegas ngomong gitu loh. Jadi jangan seandainya sudah dilakukan kayak gini, terciptalah Novi kasihan. Saya pada kesempatannya berbicara kepada Nidatu Novi, kau berpikir, selamatkan dirimu. Jangan kau mau terbawa dengan orang-orang yang akan menjerumuskan dirimu. Saya harus terbuka ngomong nih ya. Sehingga netizen juga tahu, kenapa kok Pak Riki itu kok jadi mundur. Padahal berhati-hati untuk bela, tapi khusus Novi. Kalau terjadi apa-apa sama dia, saya akan bela dia. Tapi yang menyangkut yayasan, saya tinggal gelanggang. Biarlah hukum yang berbicara. Kalau seandainya pihak Agus melaporkan ada suatu dugaan perbuatan tindak pidana, lakukan saja. Saya harus tegas gitu loh. Karena saya katakan itu ada celah hukumnya. Kemudian mensreanya jelas. Nah ini kira-kira sampaikan pada rekan-rekan, biar jangan jadi tanya-tanya rekan-rekan media ini, kenapa Pak Riki itu mundur? Saya mundur, mulai saat ini saya tidak mau tahu tentang masalah yayasan. Iya, jadi seperti itu. Saya ansap dan saya tidak mau campur lagi. Wow, jadi seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Novi, hati-hati orang-orang di sekitarmu gitu ya. Keren banget, itu adalah welling dari Pak Riki ya. Sekitar itu. Selain itu juga karena dananya ini akan dialihkan ke NTT, maka mungkin itu ada cacat hukum juga di situ ya. Ada celah-celah hukum juga, jadi Pak Riki dengan terpaksa mengundurkan diri. Mungkin seperti itu, atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya ya. Inilah kabar terbaru hari ini ya. Ini adalah sambil tadi para lawyer melayat ya, berbelasungkawa dan datang ke almarhumah Alvin Lim ya, sembari juga dia mengatakan mengundurkan diri. Oke, mungkin begitu saja. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan juga lebih heboh tentunya. Salam sehat untuk kalian semuanya.